Dengarkan, pahami kajian Al-Quran oleh Profesor Ika, Guru Besar Universitas Brawijaya Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormatin, dan kepada saudara-saudara saya jauh di antah berantah yang nanti menyimak YouTube ini, mudah-mudahan rahmat Allah tercurah atas kalian semua, siapapun Anda, bangsa apapun, ya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan bimbingannya dan mendapatkan kesempatan untuk mengenal zatnya, ya, itu harapan saya. Kembali pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran ilahi. Kebenaran ilahi itu tidak ada duanya, hanya satu, yaitu melalui firman-Nya yang kemudian kita kenal dalam bentuk sekarang sudah dikodifikasikan, sudah dibukukan, namanya Kitabullah Al-Quranul Karim, yang pada saat turun itu belum menjadi kitab, akan tetapi masih menjadi lembaran-lembaran lepas. Tadi malam sudah saya sampaikan, pagi tadi kalau tidak salah diskusi, bahwasanya baru dijadikan kitab buku seperti yang sampai pada kita ini saat itu tadi menjadi bendelan kayak begitu, baru disempurnakan itu pada zaman Utsman bin Affan, ya, dikodifikasikan. Zaman Abu Bakar belum, ya, dan itu pun karena jadi apalagi zaman Nabi Muhammad belum menjadi kitab yang lengkap itu. Sehingga yang dinamakan surat-surat yang panjang, surat Al-Baqarah, itu belum menjadi satu surat seperti ini, masih lembaran-lembaran lepas itu. Nah, karena banyak yang meninggal pada sahabat-sahabat itu khawatir jadi firman itu, karena banyak juga yang hafal Quran itu terbawa ke kuburannya. Maka atas inisiatif mereka itu kemudian dikumpulkan, dibukukan, ya, itu baru lengkap dan dijadikan satu kaidah kebenaran, jadi rujukan untuk umat Islam itu. Paham, ya? Itu satu dulu, ikutin. Jadi kita harus punya referensi. Umat Islam itu harus punya referensi, jangan katanya-katanya. Akan tetapi referensi kita itu adalah kitabullah. Alhamdulillah, oleh para sahabat-sahabat Nabi sudah dilengkapin karena atas bimbingan Rasul, sehingga dan sampai kepada kita, kan? Karena banyak kitab-kitab nabi-nabi sebelum itu hilang dari permukaan bumi ini bersama dengan hilangnya para nabi itu sendiri. Nih, makanya saya bolak-balik kepada teman-teman, saudara-saudara saya dimanapun, kalau Anda itu mempunyai pegangan hidup itu harus jelas. Paham, ya? Kalau Anda itu beragama non-muslim, agama lain, apakah itu agama Yahudi,
maka kitabullohnya hanya satu, yaitu Toret. Anda harus pintar-pintar cari Toretnya. Ya, itu sebagai rujukan. Pegang prinsip itu. Kalau Anda beragama Masehi, Nabi Isa Al-Masih, maka pegangan hidupnya apa? Injil atau Bible. Maka cari Bible itu. Ya, jadikan rujukan pegangan hidup. Paham ya? Itu diperbolehkan. Cari Bible, betul-betul Bible. Ngerti enggak? Itu tadi. Karena itu dari Tuhan. Sungguhan. Tuh, harapan saya ini kitab dari Tuhan itu yang namanya firman Tuhan yang relatif dalam tanda petik itu sudah disempurnakan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, itu yang namakan The Holy Quran atau Quran Nul Karim ini, ya, itu untuk melengkapi risalah kenabian sebelumnya, karena nabi satu dengan lain itu gayung bersambut, bukan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi satu, itu menjadi satu unity. Oleh karena itu Al-Quranul Karim itu bukan miliknya umat Islam, tapi miliknya seluruh umat manusia yang harusnya dijadikan rujukan hidup. Begitu loh. Pasti tidak bertentangan kok. Ya, tidak mungkin bertentangan. Tuhannya. Ya, menentukan itu tadi, yaitu khalifah yang ketiga, yaitu yang namanya Utsman bin Affan. Karena apa? Karena beliau itu sekaligus dia sekretarisnya Rasul, dia mantunya Rasul, dan dia adalah bendahara daripada kenabian itu sendiri. Itu jadi beliau yang langsung di kader, ini masuk surat ini, ayat ini masuk surat ini, sampai salah satu di antara kenapa salah satu surat tidak ada basmalahnya, yaitu surat At-Taubah, ya, itu tidak ada basmalahnya, itu atas perintah Nabi kepada Utsman bin Affan. Ini tidak ada, ini masuk ke sini. Bukan Abu Bakar. Abu Bakar tidak paham, ya, tapi itu Utsman bin Affan. Bahkan bukan Umar bin Khattab. Bahkan Abu Bakar, saya beritahu, pada zaman Abu Bakar itu dilarang Quran itu ditulis. Zaman Abu Bakar sekali khalifah. Karena apa? Abu Bakar itu taat azas, ya, tidak ada perintah dari Nabi. Jadi gitu, ya. Maka dia takut, khawatir perkataan Nabi, paham ya, bercampur dengan firman. Ngerti nggak ini, ya? Apalagi perkataan sahabat bercampur aduk. Itu jadi terjadi perdebatan pada zaman itu. Enggak, saya menjadi khalifah jangan khawatir seperti kitab-kitab sebelumnya, paham ya? Nah, tapi kenyataan pada saat itu banyak sahabat-sahabat yang meninggal karena munculnya nabi-nabi palsu. Dengan munculnya nabi-nabi palsu terjadi perang. Ngerti enggak? Perang itu ribuan orang mati untuk menghancurkan nabi-nabi palsu itu. Mereka juga punya jamaah. Ngerti enggak? Itu sudah ada zaman itu, sehingga kekhalifahan Islam akan dirubahkan kembali itu oleh nabi-nabi palsu itu tadi. Salah satu diantaranya adalah mereka tidak mau bayar zakat. Padahal zakat itu untuk Islam itu fondasi ekonomi, sehingga diperangin oleh Abu Bakar. Nah, dengan banyak yang meninggal dan mereka itu ada banyak yang hafid, ya, mereka itu para hafal Al-Quran. Nanti kalau diterus-teruskan maka hilang juga ini Al-Quran. Dan pada saat itu tulis menulis belum biasa. Metode mereka adalah hafalan. Ngerti nggak ya? Jadi hafalan Quran itu metodologi pada saat itu agar supaya Al-Quran tidak hilang dengan cara tutur tinular. Pertanyaan saya, metode itu sudah kuno nggak itu?
Kuno. Jadi kalau sekarang Anda belajar Quran dengan hafalan Quran, itu tidak tepat guna. Saya beritahu, Pak, tidak boleh, bukan boleh atau tidak boleh. Metodologi untuk menganut Al-Quran sekarang ini bukan pada hafalan, akan tetapi pada pemahaman. Ini yang berat. Ya tadi putranya Pak Hadin ya di pondok hafalan Quran. Pertanyaan saya, kalau sudah hafal, halo, untuk apa? Saya beritahu ini kepada mereka yang hafalan Quran. Kalau Anda sudah hafal, untuk apa itu? Duh, kok diem? Jawab, Nek. Diamalkan. Mengapa? Tidak ada pemahaman. Enggak ada pemahaman, hanya hafal. Oh, ini nanya apa? Terus kanggo apa? Ditanggapan Pak kalau. Loh, ini saya beritahu untuk apa itu? Iya. Tanggapan kayak mantu. Bener nggak ini? Kita diamalkan Pak kalau cuma dihafal. Enggak bisa. Tidak bisa Semua diamalkan. namanya hafal. Amalannya tersendiri. Itu baru Quran, belum lagi diblosokno hafalan hadis. Lu sih enggak, kemarin saya nelpon ada orang teman, alhamdulillah saya Mas katanya, apa anak saya sekarang sudah ikut hafalan hadis katanya, masuk di pondok pesantren untuk menghafalkan hadis dan sebagainya. Dia bangga, paham ya? Saya sedih. Kenapa? Hadis itu Masya Allah, untuk hafalan hadis menurut ini dari ini itu mustalatul hadisnya tuh ya, itu sanadnya tuh disebutkan dari ini ke ini, dari ke ini. Maka berkata Nabi Muhammad, lah kan itu ribuan. Terus kalau sudah hafal kagak apa? Loh, kok diem? Saya udah Quran itu gak usah dihafal. Kamu jaluk surat apa, tinggal buka ndulek, paham ya? Tuing keluar. Hadis tentang apa, tinggal ndulek, tuing. Lah kan itu metode sebetulnya. Yang sekarang metodenya sudah diperbaiki. Karena apa? Sudah ada database sekarang itu, tinggal buka. Pak, mungkin itu untuk mengejar pahalanya membaca. Nah, dengan banyak pahala dan sebagainya saya beritahu. Iya, mungkin ada memang yang seperti itu. Dengan membaca itu dapat pahala. Ya. Pahala itu bukan pada bacaan. Bukan pada hafalan. Pahala itu pada amalan. Ini ngerti nggak? Ya, Ngerti Pak? ngerti. Iya. Masuk. Dari Qurannya begitu. Dijaminnya barang siapa beriman dan beramal soleh. Kan gitu Ton ya? Beramal soleh. Apa yang diimaninya itu diamalkan. Iman itu tidak ada amal solehnya, belum. Paham nggak? Tadi saya mengimani Quran sebagai kebenaran. Diimani itu. Halo? Hafal. Kan hanya diimanin. Diamalkan enggak? Enggak. No way. Ngerti enggak iki? Ayo respon gitu loh, cuma lo ngetok aja. Ini salah, katakan salah. Ini saya terus terang pembenahan terhadap umat Islam. Saya beritahu ya, Ibu, Bapak ya. Ini rahasia politik. Ya. Orang Barat setelah dia mengetahui kekuatan yang namanya sistem kekhalifan Islam sampai dengan di
Cordoba, di mana namanya, di Spanyol, iya. Bayangkan ini kan sudah Eropa masuk ke Spanyol, ya, sampai ke sana itu tadi. Dan ibu tahu itu khalifah Islam itu berapa ratus tahun? Hampir 800 tahun. Lama kan? Hampir 800 tahun. Sedangkan yang namanya apa? Romawi saja tidak sampai. Romawi itu kekaisaran Romawi itu mungkin hanya sampai zaman kenabian itu sekitar 500-600 tahun. Bisa diikutin itu ya. Kenapa khalifah Islam begitu lama dan begitu kuatnya? Ya sebentar. Nah, orang Barat mendapatkan pelajaran di situ. Pelajarannya apa? Melalui perang salib ini. Tahu perang salib, Bu ya? Itu tadi perang salib. Perang salib itu kalah terus mereka. Sungguhan. Perang salib itu bukan 1 tahun, Pak. Di total itu bergelombang hampir 300 tahun. Perang salib pertama, kedua, ketiga, dan semua raja-raja kerajaan di Eropa ini menyatu, ya, untuk menghancurkan kekhalifahan Islam di Timur Tengah. Itu tidak berhasil terus. Ini harus diakuin oleh orang Barat. Kenapa? Ada kekuatan apa? Nah, disinilah kemudian mereka belajar. Paham ya? Dengan caranya apa? Datang ke negara Islam itu, bahkan sampai ke Timur Tengah, sampai ke Saudi Arabia karena pusatnya di situ. Walaupun waktu itu Saudi Arabia itu hanya bagian pusat kekhalifahan kan? Ya. Itu sebelum ke Turki sana itu. Sebelum ke Baghdad, sebelum ke Turki kan pindah-pindah itu. Ya. Dipelajarin. Nah, orang-orang yang mempelajari itu namanya mereka itu kaum orientalis. Paham? Ya. Kaum orientalis itu artinya mempelajari peradaban kebudayaan ketimuran. Kenapa orang Islam ini kuat? Ngerti nggak? Maju, lebih maju dari mereka. Saya ini belajar biologi. Orang Barat itu abad ke-17 itu masih percaya tahayul, Bu. Makanya kan Ibu lihat itu film-filmnya itu Harry Potter, ya kan, itu karena basicnya lebih tahayul dari kita. Nggak maju mereka itu. Perkembangan sains itu kenapa di Timur kayak mereka belajar. Ternyata mesti ada sumber utama yang menjadi core jantung, ya, kekuatan umat Islam itu di mana? Pelajari, Bu, Quran, Bu. Nggak ada lain. Bukan hadis Nabi, Quran. Dahulu Quran dipelajarin. Oleh karena itu kaum orientalis itu mempelajari Al-Quran. Apa sih isinya Quran itu? Termasuk itu Senuk Horgronye yang ditempatkan di Indonesia, di Aceh. Kenapa sih orang Aceh itu kok ngengkel terus, kok sulit ditaklukkan? Ini Mas yang di Aceh, mungkin di Indonesia itu bangsa yang tidak bisa ditaklukkan oleh orang Belanda itu Aceh. Makanya ada Cut Nyadin barang itu ya, ngerti nggak? Itu sulit. Jadi kalau zaman Pak Harto itu kemudian sampai terjadi perang GAM ya, pada saat itu mereka tidak bisa ditaklukkan. Kenapa? Wong Londo aja gak sekian ratus tahun nggak bisa, apalagi Pak Harto hanya berapa tahun itu? 32. Jadi 32 tahun. Ngerti nggak? Ini masalah sosial budaya harus dipelajarin. Bagi mereka yang
Gak bisa dengan kekuatan-kekuatan gitu. Belanda kenapa kan? Akhirnya dia menggunakan kaum orientalis. Coba dia lakukan riset. Kekuatan apa? Ternyata satu, kekuatannya turut pada ruhut jihad pada Al-Quran. Bisa diikutin ini. Dipelajari. Nah, akhirnya setelah dipelajari, gimana caranya supaya kekuatan itu tidak menjadi sumber kekuatan umat Islam. Jangan dikenalkan umat Islam itu dengan isinya Al-Quran. Halo? Ya. Begitu dia kenalkan isinya Al-Quran, maka umat Islam itu akan mempunyai kekuatan yang dahsyat. Kenapa? Dipelajari satu. Di situ sumber ilmu pengetahuan. Ngerti nggak? Di situ sumber namanya perpolitikan. Di situ sumber peradaban membangun. Di situ sumber ekonomi. Isinya Al-Quran seperti itu. Dikiranya Al-Quran itu di dalam masjid. Enggak. Saya beritahu juga teman-teman yang suka menggiring orang ke dalam masjid. Belajar lagi Al-Quran. Baca surat Al-Jumu'ah. Sungguhan. Bukan Pak Ika anti masjid. Ya saya ini pernah jadi takmir masjid. Baca lagi surat Al-Jumu'ah itu. Ya. Apabila kamu dipanggil untuk sholat, maka tinggalkan semua. Penuhi untuk baca ton. Supaya tahu ini. Saya menempatkan sungguhan ini. Ton. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sudah Jumatan kan berarti kita alhamdulillah dalam titik ini umat Islam sami'na wa ata'na, maka masjid penuh. Paham ya? Yang kedua ini. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Di sini umat Islam lemah. Ngerti enggak? Ini kan ayat. Dua-duanya itu perintah bukan itu. Perintah. Yang kedua lemah, bertebaran di muka bumi. Itu bukan ngegontok di kampung. Ngerti enggak? Iya bertebaran. Kalau orang Sidoarjo yang ke Malang, itu ibu datang ke Malang, itu sudah mengejawatakan ayat. Sudah mengamalkan, itu yang tercatat. Tanpa doa lagi, Bu. Ojo kakek dungo. Anda sendiri tidak ngerti. Tadi saya tanya, apa sih fungsi doa? Nggak ada yang tahu. Maaf ya, doa tidak bisa menggeser pot. Halo, halo. Doa tidak bisa merubah takdir. Enggak, soalnya ini korban-korban kebodohan kaum orientalis. Dijejeli dungo. Tuh ada buku khusus doa-doa. Kumpulan doa-doa. Saya itu ingin survei. Doa-doanya bagus-bagus, Pak. Coba datangi orang itu. Doa itu sesuai dengan kenyataannya orang itu. Enggak sesuai. Hidupnya sorong. Ya ndak pinter, padahal doanya ngeget. Ndak merubah kan? Kalau doa itu bisa merubah takdir, Bu, ndak usah ada perang Uhud, perang Handak, perang Badar, cukup Rasulullah di tenda. Halo, halo, ini Mas. Ya karena SMS saya dari mana nih? Dari luar Jawa. Gimana Prof supaya dagangan saya laris? Sungguhan. Ada yang tanya lagi. Saya masukkan
kelompok itu, Ton. Gimana anak saya mau perguruan tinggi supaya bisa diterima di perguruan tinggi negeri, kan begitu ya. Gimana doanya? Lu kan korban lagi. Korban doa. Oh, korban pembodohan kaum orientalis itu tadi digurung ke sana. Jawaban saya sederhana. Kalau ingin lulus, ingin masuk, katanya belajar, panggil guru res, kan gitu ya. Ikhtiar bukan itu? Bukan dungo. Halo. Sampai saya tanya, gimana supaya saya dagangan saya laris? Gimana, Prof? Saya tanya, kamu muslim bukan? Muslim. Belajar ke Cina yang non muslim. Entek kon. Loh, iya, kenapa? Karena mereka pintar berdagang. Ngerti nggak? Itu cara sunatullahnya begitu. Ngerti nggak iki? Kok menengah apa? Nanti, kapan-kapan saya beritahu fungsi doa itu apa sih? Kan enggak sekarang ya. Sebetulnya di dalam YouTube sudah ada. Waktu saya di Mekah menyampaikan pada Anda semua di tempat, iya, di lorong itu juga sudah saya sampaikan apa fungsi doa itu dan sebagainya, sudah di YouTube sudah masuk ya. Bukan untuk merubah takdir, ya, itu tadi nggak akan berubah. Takdir itu baru berubah tergantung usaha ikhtiar kamu. Contoh sakit, Pak, supaya saya sembuh, gak bisa Bu didoain, paham ya? Gimana supaya sembuh? Ke dokter. Ikhtiar. Kalau dokter tidak bisa, Pak, kalau referensi itu sudah bisa, takdirnya untuk segera kembali. Untuk apa hidup lama-lama di bumi? Lalu, dulu kan enak ini. Jangan gelisah lah. Saya teruskan ya. Nah, tadi kaum orientalis itu begitu. Akhirnya umat Islam dijauhkan daripada isi kandungan Al-Quran. Caranya gimana? Sudah, baca saja Al-Quran itu dengan menghatamkan di dalam bulan Ramadan, dihatamkan. Insya Allah setiap huruf itu ada dapat pahala. Terjadi pembodohan nggak itu? Saya kejar. Oke, kalau setiap daripada kata-kata Tuhan itu ada pahala, saya tanya sekarang, seluruh ayat itu kecuali surat At-Taubah itu ada basmalahnya. Saya tanya lewat YouTube ini, apa itu makna dari Bismillahirrahmanirrahim? Jawab peniku. Loh, itu orang terjemahnya. Dengan nama Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim. Itu terjemahnya. Halo? Ngono tok. Saya kembalikan tadi, kenapa? Nah, umat Islam itu dijauhkan daripada isi kandungan Al-Quran supaya dia tidak. Padahal Quran tadi harusnya apa? Orang Islam tampilnya hebat-hebat, penampilannya bagus. Paham ya? Itu. Kenapa? Dia wakil Tuhan di atas muka bumi. Mandataris Allah. Kreatif, tegas, penuh keberanian, bukan berputus asa. Iya? Itu. Dia bukan seorang bangsa yang meminta-minta. Ini kan terbalik. Terbalik semua kan? Kenapa terbalik? Karena kita mau jadi korban kaum orientalis. Itu tadi. Tadi kan saya nyatakan satu ayat saja dijabarkan itu laksana, Bu. Firman Tuhan itu, maaf ya. Saya ambil setetes air. Tetesan kecil kan?
Kalau tetesan ini jatuh ke permukaan air, Bu, jatuh, akan jadi apa? Melebar ya. Jadi gelombang kan? Satu tetes. Kan dia bukan tes langsung hilang kan? Akan tetapi Ada pergerakan. itu ilmu. Ilmu Tuhan itu satu firman dijawatakan, itu langsung melebar. Bisa diikutin ini. Bisa, Pak. Itu yang katanya Tuhan itu laksana pohon yang kokoh menjulang ke atas, kan gitu yang lalu disebutkan ya. Akarnya kuat menghujam, batangnya tegak, dan dahan rantingnya menyebar ke mana, bercabang-cabang terus. Itu baru satu ayat. Tuh, sudah hampir 1500 tahun kan Quran ini diturunkan. Kok tetap masih zamannya Nabi? Halo? Quran ini loh masih tetap zamannya Nabi. Kok tidak bercabang, beranting, berbuah? Belum berbuah. Karena apa? Umat Islam tidak tahu bagaimana merawat pohon akidah ini. Bagaimana nanamnya, bagaimana memeliharanya, bagaimana memupuknya, bagaimana mengirigasinya, ya, bagaimana menempatkan. Itu kan bibit sebetulnya yang harusnya berkembang. Saya ngajak ke umat ini karena usia, Pak. Kapan lagi, lalu siapa lagi yang mau ngomong tentang ini? Kesedihan saya. Terus isinya Quran begini, bukan main. Kan diwariskan bagi orang-orang yang beriman. Sekarang pertanyaan saya, yang menguasai mal-mal itu orang beriman bukan? Bukan. Peningkatannya gimana? Salah satu di antara mereka menguasai teknologi. Kenapa kita tidak potong Kompas? Kita membuat teknologi. Maaf ya, kemarin saya baca di berita sungguhan, Iran sudah membawa pesawat latih militer. Iran tuh ya, yang katanya aliran apa namanya? Aliran Syiah dan sebagainya. Iran, coba pesawat terbang yang dibuat Iran namanya Yasin. Halo. Bukan Yasin. Loh, di kita surat Yasin untuk orang mati. Apa tidak dimatikan? Tapi orang Iran menjadi pesawat terbang. Ini kenapa Iran ditakuti Amerika? Halo. Suratnya aja Yasin takut ya, Pak ya. Iya, Amerika takut. Silakan kamu punya beberapa nuklir, silakan. Ada ribuan nuklir. Saya cukup satu nuklir saja kok. Takut Amerika, dan Iran mampu. Pesawatnya segera Yasin. Indonesia Gatot Koco. Surat Yasin dibawa ke kuburan. Yasinan jadinya, Pak. Ya nggak tahu itu. Bacaannya, Pak. Kalau mereka juga terkait dengan tadi Pak pertanyaan Iya. tentang Perang salib. Yahudi dan Nasrani tidak ridho kalau mereka tidak sampai, kalau umat Islam tidak sampai itu di milahnya Pak. Jadi Allah sudah memberitahu kayak demikian, kok Anda diam saja? Berarti Anda ridho. Kalau dia sudah tahu tidak ridho, pengertiannya itu counter-attack dong. Tahu counter-attack? Iya. Pukul balik. Itu timbal balik. Dia membuat pesawat, saya membuat pesawat. Ngerti nggak? Jadi kompetisinya sehat. Jangan dibalik sekarang. Mengikuti orang-orang yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab. Wah, yang penting tuh di akhirat, di dunia masih menderita, ndak masalah. Jarine sopo. Jadi ambil orang.
Berarti ayat itu tidak kena. Tidak mungkin dia mendapatkan kesejahteraan hidup di akhirat kalau dunianya belum. Sungguhan ini. Doanya kan begitu. Robbana atina fid dunya hasanah. Di mana? Akhirat atau dunia? Dunia. Halo. Betul, Bu? Iya, Pak. Ayat itu diturunkan, diberitahu, dibimbing supaya apa? Kita ini muncul sebagai wakil Tuhan dengan semua fasilitasnya. Ini nanti Anda baca surat Al-An'am surat ke-6 ayat 104. Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta, maka dialah yang rugi. Dan aku bukanlah penjaga. Duh, ayatnya begitu. Sudah nyata bukti-bukti. Paham ya? Apa itu bukti-bukti dalam alam syahadah ini? Halo? Atau bukti-bukti sosial? Sudah nyata, kelihatan. Ngerti nggak? Tanaman nyata. Kemarin saya dengan Bu Ika beli mangga, cari mangga di Istana Buah. Sebelah itu ada mangga harum manis, paham ya? Sebelahnya ada mangga Australia lebih besar, harganya lebih mahal, paham ya? Saya melihat, loh, Australia bukan Australia, ini daerah subtropis, kok bisa ada pohon mangga di sana, kan begitu ya? Halo? Dan ini jenisnya jenis gadung, dari mana? Mesti dari kita dong. Kenapa mereka bisa mengembangkan lebih baik dari Indonesia? Apakah bukan bukti-bukti itu sudah nyata? Halo? Mereka bisa mengembangkan, kita tidak bisa mengembangkan. Ngerti nggak? Bunga ini, kok ini bunga yang sungguh, Mas? Yang ini bunga plastik, yang ini sungguh, paham ya? Coba inventarisasi tanaman hias saja bunga ini, ya, di Indonesia subtropis ribuan macam, ngerti nggak? Dan variasi warna. Tapi kenapa yang menguasai florikultur tanaman hias itu, bunga-bungaan itu orang Eropa, khususnya Belanda, yang keluar bunganya 1 tahun sekali pada spring, musim semi. Kita setiap saat bisa keluar bunga. Halo? Apakah bukan tanda-tanda sudah nyata? Mereka menguasai kenyataan-kenyataan tanda-tanda itu tadi, kita tetap tidak bisa menguasainya itu. Maka kamu yang rugi. Loh, saya ngajak itu ke Quran tuh ke sini, bangkit kalian, ini loh isinya seperti ini. Dibuka tapi dibocot tok. Tadi itu juga hanya untuk hiburan. Kalau sumpek baca, supaya dengan begini saya terhibur, tenang. Terus kalau sudah tenang ngapain? Nangis, sedih loh. Saya katakan orang Islam itu, orang yang beriman itu bukan sedih, gembira. Kabarkan berita gembira ya Pak ya. Iya. Orang-orang yang beriman. Ciri orang beriman itu gembira. Tadi itu kenapa saya katakan satu firman diteteskan, maka dia akan seperti luas, seluas lautan, bahkan 7 kali daripada itu. Paham ya? Coba satu diantaranya.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Nama Tuhan yang pengasih, pengayang. Tapi mananya apa itu? Luas Pak. Luas itu seluas apa? Ya hanya luas toh. Nah, saya ingin membuka itu tadi sehingga kita setiap firman itu menjadi pembuka pintu-pintu pengetahuan yang selama ini tertutup oleh diri kita sendiri. Ngerti nggak? Nah, kita dikasih rohani. Rohani itu adalah langsung dari ilahi. Iya, aku tiupkan ruhku. Halo. Supaya orang tidak mispersepsi bahwa kita itu Tuhan. Kalau ruhku kan berarti Tuhan ya. Itu. Enggak, terus ditulis ada sebagian, ada ditulis dalam kurung ciptaanku. Paham ya? Gitu. Padahal enggak gitu konteks ayatnya. Ya, aku tiupkan ruhku. Kenapa kata-kata ruh itu tadi? Masya Allah. Harusnya ditimba melalui ayat lain. Wa yas'alunaka 'anil ruh kulli ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, mereka bertanya, melakukan observasi, pencarian, penggalian tentang ruh. Apa itu ruh? Di situ di statementnya katakan ruh itu adalah urusan Allah. Artinya apa? Itu adalah barang yang paling tersembunyi. Ngerti enggak? Tapi tidak dikejar oleh kita. Ngerti enggak? Selesai. Ayatnya enggak boleh bertanya tentang ruh. Ikut ajaremu. Kenapa dikeluarkan ayat itu? Justru harus bertanya. Ngerti enggak ini? Firman tuh begitu. Ya, dan tidaklah diberi pengetahuan tentang masalah rahasia ruh itu kecuali sedikit. Yang sedikit kata itu tadi berarti peluang kita untuk mendapatkan pengetahuan. Kenapa yang sedikit ini tidak dicari? Halo, sedikitnya Allah itu laksana setetes air. Kalau itu dibuka, itu itu di Quran, bukan di hadis. Mas, yang belajar kembali back to the Holy Quran. Luar biasa itu. Itu saking esensinya di sini. Ini umat Islam sudah kehilangan yang esensi ruh ilahiyat yang ditanamkan pada jasad Anda yang mengalami decline. Kan decline? Kayak Pak Kadir itu ngantuan gitu ya. Jangan dibantah, diterima. Muntap terus, latihan ini. Siapa lagi? Pak Cito. Tampuan ya Pak Cito ya. Latihannya begitu loh. Ini kalau Anda ingin latihan rohani. Loh, jadi terkenal loh namanya itu di YouTube. Loh di YouTube itu saya apa itu yang namanya Pak Kadir, Pak Anton itu masih ada Pak. Ya datang ke sini nanti kamu kenal, coba terkenal. Betul enggak? Iya kan enak. Itu saya untuk mengerjakan warofakna laka zikro. Ayat itu agar supaya namamu disebut-sebut. Halo? Loro hati? Gak iso melayu. Ganti spare part Pak. Enggak, kalau dibiarkan gini-gini sudah habis itu keluar semua penyakit Anda. Ya. Ginjalnya jebol. Ususnya murus-murus. Wis tuwek ngene. Sungguhan. Sementara itu angka harapan hidup masih ada.
2 tahun 3 tahun kan lumayan. Iya kan, betul Bu ya. Itu tadi dipelihara. Meliharanya dengan apa itu? Ngandalkan fisik semata gak iso. Itu tadi. Bukankah di dalam dirimu sudah aku hembuskan, aku tanamkan ruhku? Ini yang hilang. Pak, Sungguhan. apa sama dengan hati nurani itu, Pak? Ya itu, hati nurani. Pada surat Isra ayat 85. Dan Iya. mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan yang hanya sedikit saja. Nah, sedikit kan? Kenapa tidak jadi pintu masuk? Untuk menimba pengetahuan ruh. Ngerti enggak? Bahwa orang yang belajar syariat itu melarang belajar kayak demikian. Kenapa? Kita belajar syariat. Ruh itu syariat. Karena ruh itu alamnya itu di dalam alam lahud, alam ruh. Sekarang ruh itu syariat. Ayat lain itu kalau tidak salah di dalam surat Az-Zumar, Az-Zumar ayat ke-12 itu. Ke-12 tentang orang itu ruh. Ton? Iya, 39 ayat 12. Iya. 12 atau 42? 12 atau 42 tentang orang tidur. Ya, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa yang belum mati ketika ia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Berpikir. Nyawa itu apa? Halo. Itu bagian daripada rohani, unsur menghidupkan dinamakan nyawa. Paham ya? Itu. Kalau Anda tidur, paham ya? Kan kembali kepada Allah. Tapi mati enggak orangnya? Tidak. Apa? Kenapa tidak mati? Karena nyawa atau unsur rohaninya yang dinamakan nyawa masih dilatukan di situ. Paham ya? Itu sudah permainan kerohanian ini. Bisa diikutin itu. Tapi nanti kalau sudah waktunya mati, itu nyawanya pun dipegang, tidak dibalik no. Paham ya? Sehingga badannya sehat, tengah-tengah badminton bisa pluk. Ngerti enggak? Itu tadi. Ayat bukan? Ya. Pernah dipelajari enggak? No way, hilang lagi. Kemana ini orang Islam ini? Ya, itu ke mall. Ya. Padahal ini adalah sumber-sumber pengetahuan yang harusnya diketahui oleh orang-orang. Ruh itu pengetahuan. Sumber cahaya. Rohani itu cahaya. Cahaya ilahi yang ditanamkan kepada makhluk namanya manusia. Al-Quran itu dikatakan cahaya karena menghidupkan. Mengeluarkan orang dari gelap gulitanya hidup kepada cahaya yang terang benderang. Dan itu adalah sumber pengetahuan. Rohani itu sumber pengetahuan. Oleh karena itu yang rohaninya hidup, maka dia laksana setetes air. Dia tidak pernah hilang kreativitasnya. Gitu. Jadi Anda untuk bisa mengenal Tuhan itu bukan pada zikirnya, akan tetapi bagaimana mengejawatakan rohani Anda itu menjadi sebuah amal kesolehan, perbuatan, maka Anda sudah bergandengan tangan dengan Tuhan. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku bersama dengan engkau kemanapun
engkau pergi, engkau berada. Itu yang selalu katakan, aku lebih dekat daripada urat lehermu sendiri, dan aku tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Paham ya? Itu tadi. Pak, bagaimana tuh hubungannya? Apa itu Pak? Di bios tuh Patiroso itu Pak, itu kan gimana ya letakkan? Di Patiroso itu Bu, pembiusan itu biologis, sifatnya biologis. Jadi memang itu. Nah, kalau Ibu Patiroso di dalam Quran itu ada hubungannya dengan surat Al-Kahfi. Ya, tidur 309 tahun sudah ada di dalam Al-Quran, dan Uzair tidur 100 tahun sudah ada di sana. Ya, kalau Anda belajar tentang, kapan-kapan saya terangkan surat Al-Kahfi, ya, yang sekarang sedang dipelajari oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan itu, karena pada binatang yang sejenis dengan kita, paham ya, itu kan binatang sejenis secara biologis walaupun berbeda. Kenapa berbagai hewan itu bisa namanya hibernasi, tidur, ya. Beruang itu sama menyusui kan, bisa tidur sampai 6 bulan, paham ya? Berarti sama-sama dengan kita pun pada dasarnya bisa, hanya apa, unsur apa yang bisa mengontrol itu. Nanti ketemu teknologinya, Ibu ditidurkan nanti, bisa ditidurkan. Mau berapa tahun? Mau tanya. Iya. Surat An-Nur 35. Surat, iya, 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 surat Nur tadi Ton, surat An-Nur 35 tadi dibaca Ton, surat ke-24, 13. Allahun Nur. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang Udah, itu dulu. Allah memberi cahaya pada langit dan bumi. Jadi sumber kehidupan di bumi ini, terjadinya bumi ini apa? Cahaya. Cahayanya siapa? Cahaya Allah. Itu sumber. Kalau gitu Allah itu cahaya seperti itu, salah. Pandangan Anda salah. Pengertian cahaya Allah dengan cahaya kita beda. Tadi kan dari awal kita itu mispersepsi terhadap firman Tuhan. Paham ya? Jangan memandangnya begitu. Makanya di dalam Quran itu dibawanya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Aku adalah cahaya, tapi cahayaku berbeda dengan cahayamu. Paham ya? Yaitu cahaya di atas cahaya. Ngerti enggak? Karena aku adalah sumber cahaya. Paham ya? Ini tidak masuk nalar orang, karena nalar orang kita itu terbatas oleh benda yang mati ini. Tapi kerohanian Anda tadi kalau disentuhkan, rohani Anda tadi bahwa itu adalah dariku, maka rohani itu Anda itu adalah cahaya ilahi. Makanya jangan dirusak. Dengan apa? Dengan kebencian dengan sesama. Halo? Jangan. Karena apa? Sesama kita itu siapapun dia orangnya. Paham ya? Dia menentang Tuhan atau tidak, mencaci agama Tuhan atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhannya. Kita melihatnya di sana ada cahaya Allah. Ngerti nggak ini? Kasih sayangnya muncul. Yang akan muncul adalah rasa iba. Bagaimana menolong dia supaya dia bisa keluar dari gelap gulitannya hidup, tahu bahwa cahayanya itu adalah milik Allah. Di sini pada saat Anda berusaha untuk merangkul saudara Anda, menunjukkan mereka kepada jalan benar, amal soleh bukan. Di situ perjuangannya. Gitu Pak. Perumpamannya bertingkat-tingkat. Ya. Karena pada cahaya saja, cahaya fisik itu di situ ada kekuatan cahaya, ada kecepatan cahaya,
Ada yang dinamakan gelombang cahaya. Itu berbeda-beda, Bapak. Ya. Kita bisa melihat keluar itu gelombang cahayanya hanya sekitar 450 sampai 750 satuannya angstrom. Itu. Di bawah itu kita tidak bisa lihat, di atas itu tidak bisa lihat. Karena panca indera kita tidak diprogram untuk melihat itu. Paham ya? Itu. Makanya kenapa mata kita tidak bisa melihat Tuhan? Halo? Kenapa? Karena memang tidak bisa ditangkap oleh panca indera ini yang terbatas oleh itu bisa melihatnya hanya dengan menggunakan cahaya-cahaya berspektrum itu tadi. Ngerti nggak? Lagi-lagi kecepatan cahaya, Pak. Kecepatan cahaya yang diukur itu, Pak, ini larinya itu adalah 300.000 km per detik. Jadi kalau saya sekarang ada sentolop ya, saya sentolop paham ya? Gitu. Dalam 1 detik, Bapak seandainya ada garis lurus, itu 300.000 km di sana, sedetik Bapak bisa langsung lihat. Paham ya? Karena sedetik. Kalau dekat, enggak kelihatan, langsung bersinar. Kalau ada 600.000, baru 2 detik kelihatan. Paham ya? Itu. Bisa diikutin. Ini kecepatan cahaya. Di alam ini kecepatan yang tercepat itu kecepatan cahaya yang baru bisa diukur oleh manusia. Paham ya? Pertanyaan saya, di atas itu ada nggak kecepatan yang lebih itu? Ada. Salah satu diantaranya adalah kecepatan malaikat. Halo. Quran itu di situ diberitahu naik malaikat ke langit. Paham ya? Yang kadarnya 1 hari untuk kamu, untuk malaikat itu adalah sama dengan 1000 tahun untuk kamu. Paham ya? Apa bukan kecepatan itu? Konversikan itu. Berapa kecepatannya? Diberitahu. Loh, ini tidak diunduh oleh umat Islam. Sehingga umat Islam tidak bisa menguasai teknologi kecepatan. Nih, berbondong-bondong belajar tentang itu. Supaya hidup. Itu cahaya fisik, cahaya rohani, Pak, nggak bisa diukur dengan itu. Ini yang dinamakan saketeping netro. Dan di Quran sudah ada. Quran sudah ada. Coba baca lagi nanti tentang cerita Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasana Balkis. Kan ada di dalam Qurannya itu. Kecepatan apa yang digunakan itu? Itu, Pak. Jin kalah. Kenapa kalah oleh orang itu tadi? Halo? Padahal kecepatannya jin bukan main ya. Naik turun ke langit dan sebagainya. Itu tadi. Tapi disuruh memindahkan singgasananya Ratu Balkis. Yang sekarang kurang lebih sekarang itu di negara yang sedang perang dengan Saudi itu di bawah itu Yaman, ya, itu ke Palestina itu hanya minta waktu beberapa menit. Bukan jin itu, nanti aja setelah kamu turun itu akan datang. Kurang cepat katanya Nabi Sulaiman. Dan sekarang itu saja sudah menunjukkan kehebatan ilmunya kan. Ada yang lebih cepat lagi? Saya. Berapa lama? Seketeping netro. Tuing Sun Gokong itu, Pak, ilmunya. Nah, ilmu jin itu loh. Tuing, ini kalah. Tuing. Set langsung. Itu di Quran disampaikan. Dan orang yang beriman. Kan begitu, Ton? Iya, udah. Pada An-Naml ayat 40. Coba baca. Seorang yang mempunyai ilmu dari kita berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Manusia kan? Kenapa ini disampaikan? Apa ini hanya untuk dongeng? Halo? Betul, Pak. Betulan. Kenapa kita tidak? Sekarang teknologi bukan main. Ya? Teknologi informasi bukan main cepat.
Saya mengupload sekarang Ton di YouTube itu set, tahu-tahu keluar itu aja dalam beberapa menit itu sudah 300 orang, dalam beberapa jam sudah ribuan orang. Informasi sudah sampai ke negara-negara mana? Apakah bukan teknologi? Siapa yang mau mengkaji Quran ini tadi? Sementara Qurannya dijauhkan dari umat Islam itu sendiri. Saya mencoba merenung. Berapa tahun nanti setelah di belakang kita akan muncul generasi-generasi muda yang mau mendalami Al-Quran itu sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber nasihat, sumber politik, ya, sumber dalam menjadi sumber daripada segala sumber peradaban di dalam kehidupan ini. Itu harapan saya. Walau alam bisawab. Tapi apapun yang kita lakukan saat ini mudah-mudahan tercatat ya oleh Allah sebagai bagian amal-amal soleh kita di atas muka bumi untuk menghidupkan agamanya, khususnya firman-Nya yang sudah mulai tidak dikenal oleh umat Islam itu sendiri. Ya, Quran itu tidak dikenal oleh umat Islam itu sendiri. Ini tadi mudah-mudahan kita termasuk dicatat bagian yang menghidupkan agamanya dan membesarkan namanya. Ya, sehingga manusia tidak tersesat ya di negara yang gemah ripah lojinawi ini, akan tetapi justru tidak toto tentrem. Karto Raharjo ini kan ironis. Harusnya terjadi sinkronisasi antara keberkahan dari langit kepada kita di negeri ini dan keamanan sejahteraan bangsa kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi doa yang didengarkan oleh langit ya. Dan kita sebagai anak bangsa punya tugas. Maaf Bapak Ibu dan lewat YouTube, ini yang dinamakan jihad fisabilillah. Kita punya tugas untuk mempertahankan republik ini, bukan milik partai, bukan milik golongan, bukan milik presiden, akan tetapi miliknya Allah. Mari kita jaga sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, ya, ketenangan, kesejahteraannya. Nah, kita berpacu dalam melodi kehidupan. Mereka pakai lagu apa? Kita insya Allah pakai lagu alunan Laswardi yang indah ini, yang harusnya bisa menyentuh jiwa-jiwa manusia sehingga mereka semakin berperi kemanusiaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.